Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solih Urbanis. Hari ini kita akan membicarakan tema yaitu enzim dan metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme atau makhluk hidup. Metabolisme disebut juga sebagai reaksi enzimatis karena selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme memiliki beberapa jenis seperti anabolisme dan katabolisme. Jadi, apa itu anabolisme? Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme dalam proses penyusunan senyawa kimia menjadi senyawa kompleks memerlukan energi, yaitu reaksi endergonik. Disebut juga endoterm, karena reaksi memerlukan energi panas. Ini ada contohnya yaitu fotosintesis memerlukan energi cahaya. Ada 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Dan kemosintesis memerlukan energi kimia yaitu NH4 2CO3 ditambah 3O2 menjadi 2HNO2 ditambah CO2 ditambah 3H2O. Selanjutnya, apa itu katabolisme? Katabolisme adalah proses pemecahan atau penguraian senyawa kimia kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme merupakan proses di mana terjadinya pelepasan atau melepaskan energi atau juga reaksi eksergonik. Contohnya yaitu respirasi. Di sini ada C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O plus ATP. Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Bahan tempat enzim bekerja disebut substrat. Contoh reaksinya itu ada maltosa sebagai substrat. Nah, maltosa ini bolak-balik menjadi 2 glukosa yaitu produknya. Selanjutnya struktur enzim. Enzim lengkap yaitu whole enzim tersusun atas 2 bagian yaitu bagian protein atau apoenzim tersusun atas asam-asam amino bersifat labil misalnya karena suhu dan keasaman. Kedua, gugus prostetik atau gugusan yang aktif berasal dari molekul anorganik atau kofaktor yaitu misalkan visu dan zinc. Berasal dari senyawa organik kompleks yaitu koenzim, misalkan NADH, FADH, dan tiamin. Dan di sini ada cekungan itu set aktif yang akan diisi menjadi substrat. Nah, ini gambar enzimnya. Selanjutnya ciri-ciri enzim. Pertama itu biokatalisator. Protein bekerja secara khusus dapat digunakan berulang-ulang. Rusak oleh panas, tidak ikut bereaksi, bekerja dapat balik, bekerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya suhu, pH inhibitor, dan aktivator. Selanjutnya, sifat-sifat enzim. Sebagai biokatalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi tersebut. 2. Dipengaruhi oleh perubahan suhu, keasaman pH, dan zat inhibitor. Suhu berpengaruh pada bagian apoenzim. Suhu tinggi menyebabkan denaturasi sehingga suhu rendah menyebabkan koagulasi protein. pH dapat menyebabkan ionisasi dari gugus karboksil dan amin bagian apoenzim. Zat penghambat atau inhibitor adalah senyawa yang mirip substrat dan dapat bergabung dalam reaksi enzimatik sehingga reaksi tersebut dapat terganggu. Ketiga, bekerjanya spesifik pada suatu reaksi kimia tertentu. Misalnya, enzim phthalin hanya mampu memecah amilo menjadi disakarida. Keempat, tidak berperan tidak bolak-balik. Artinya, jika enzim bekerja menguraikan suatu substrat maka tidak dapat menyusun substrat kembali. Kelima, bersifat bolak-balik. Artinya enzim akan kembali seperti
struktur semula apabila proses reaksi telah selesai. Keenam, bekerja cepat karena hanya berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi pada awal reaksi. Nah, ini adalah contoh enzim sebagai katalisator. Dan di sini ada substrat molekulnya, nah di bawahnya ada enzim molekul. Nah, ini yang B akan menyatu nih karena kompleks, sedangkan yang C itu ada produk molekul dan di bawahnya ada yang tidak bisa bergabung. Nah, ketiga, penamaan enzim. Enzim diberikan nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran C. Contoh, enzim sululase yang menguraikan selulosa, enzim lipase yang menguraikan lipid atau lemak, dan enzim protease yang menguraikan protein. Cara kerja enzim yang A yaitu teori gembok dan anak kunci lock and key. Sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Yang B, teori induced fit. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substrat. Cara kerja enzim. Pusat aktif enzim ada beberapa, yaitu enzim mitokondria menghasilkan energi, enzim ribosom sintesis protein, enzim mikrosom biosintesis protein, enzim lisosom pemecahan berbagai bahan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Teori cara kerja enzim yang tadi ada teori gembok dan anak kunci dan teori induced fit. Nah, ini contohnya, yaitu ada substrat dan enzim dan juga ada kompleks enzim substratnya sehingga produknya itu bisa dibongkar pasang. Nah, ini ada teori induced fit, yaitu ini ada set aktif sehingga nanti akan menempel enzimnya karena disorted bond. Itu kan ada P1 dan P2. Selanjutnya yang kelima adalah enzim yang dapat inhibitor adalah zat yang dapat menghambat kerja enzim. Dibedakan berdasarkan sifatnya. Inhibitor reversibel yaitu tidak berikat kuat dengan enzim. Macamnya inhibitor kompetitif menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Kedua, inhibitor non-kompetitif tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi selain sisi aktif. Nah, ini ada gambaran inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Nah, ini ada di kompetitif inhibitor, ini ada rungganya sehingga ini nggak bisa di-bind. Nah, ini yang non-kompetitif itu bisa langsung blok. Nah, ini inhibitor kompetitif nih, senyawa tertentu yang mempunyai struktur mirip dengan substrat saat reaksi enzimatik akan terjadi. Asam malonat, inhibitor ini dapat diatasi dengan menambah jumlah substrat sampai berlebihan. Nah, ini adalah inhibitor non-kompetitif. Zat-zat kimia tertentu mempunyai afinitas yang tinggi terhadap ion logam penyusun enzim. Senyawa penghambat untuk enzim yang mengandung V, yaitu dengan terjadinya reaksi antara senyawa-senyawa tersebut dengan ion V yang menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Contoh, merkuri, Hg, atau perak merupakan penghambat enzim mengandung gugusan sulfhidrid. Selanjutnya B, inhibitor irreversible. Berikatan dengan sifat aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas. Enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula atau irreversible. C, katabolisme yaitu reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim sehingga menghasilkan energi. Contohnya yaitu